Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Satu lagi kita kedatangan STB televisi digital. Jikalau kita lihat dari dimensinya sih harusnya nih ukurannya mini ya atau compact, yaitu CBM Digital TV. Dan ini sudah ber-SNI sih sepertinya ya. Ternyata ini sudah ber-SNI ya. Kemudian ini juga sudah ada fitur EWS-nya. Harganya juga sangat terjangkau, hanya di bawah 120.000 kalau saya tidak salah. Dan nanti untuk link pembelian terbaik akan kita sertakan di deskripsi video. Katanya ini merupakan modal terbarunya, kodenya adalah CBM81TH ya, yang ini ya. Fiturnya pun juga bisa kita katakan cukup lengkap ya. Dapat digunakan untuk merekam siaran yang sedang kita tonton seperti ini ya, sudah kita sebutkan tadi yaitu fitur EWS. Lalu juga ada koneksinya menggunakan kabel HDMI dan pastinya untuk RCA juga bisa ya untuk televisi tabung. Dan sepertinya ini juga bisa dijadikan sebagai aplikasi atau sebagai streaming player ya, seperti untuk mutar YouTube dan seterusnya. Nanti akan kita cobakan pastinya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita mulai saja dari sisi sebelah kiri saya atau sebelah kanan saya maksudnya. Di mana di sini kita mendapatkan kartu garansi berupa selebaran atau selembar kertas saja ya yang ditulis seperti ini. Dan ini berlaku selama 1 tahun ya untuk garansinya ini. Kemudian untuk klaimnya alamat service centernya di sini ada, bisa dikirimkan nanti ke sini. Kemudian di sini juga disertakan untuk alamat atau nomor WA-nya, jadi bisa dikomunikasikan dulu sebelum melakukan pengiriman. Nah ini ya tertulis kartu garansinya masa berlaku adalah selama 1 tahun. Kemudian pastinya juga disertakan dengan buku panduan ya, buku panduannya ini. Nah ini sangat simpel saja sih ditulisnya seperti ini ya. Namun tidak jadi masalah walaupun buku panduannya ditulis atau dicetak seperti ini, namun ini sudah tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. 1 lembar kertas saja yang dilipat-lipat seperti ini. Nah ini kalau seandainya nanti butuh sebagai referensi bisa dirujuk ke sini ya. Dan kita juga sudah mendapatkan kabel RCA, namun kita tidak mendapatkan kabel HDMI. Untuk powernya kita menggunakan adaptor eksternal seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang mencari STB menggunakan adaptor eksternal, maka ini merupakan salah satu pilihan yang tepat. Untuk outputnya di sini adalah 5 volt 1 ampere, mudah-mudahan bisa kelihatan. Jikalaupun rusak ini banyak tersedia di pasaran lokal kita ya. Jadi katanya sih kalau menggunakan adaptor eksternal ini maka suhu dari STB-nya menjadi lebih adem. Secara logika sih masuk di akal juga ya. Nah ini adalah untuk remote controlnya. Remote controlnya adalah seperti yang terlihat. Pertama kita lihat dulu untuk desainnya. Desainnya adalah seperti ini ya. Pipih pada sisi bagian atasnya. Dan ini merupakan tempat di mana nanti kita untuk memasangkan baterai. Namun seperti yang terlihat untuk baterai tidak disertakan dalam paket penjualan. Sayangnya begitu ya. Kemudian pada saat kita pegang sih ini cukup nyaman saja ya. Begitu juga untuk tombol-tombolnya. Kalau untuk tombol-tombolnya sih kalau bagi saya sih ya nyaman tapi tidak begitu nyaman. Artinya ini masih terkesan ringkih sih. Untuk quality build up remote controlnya ini, untuk tombol-tombolnya pada saat kita tekan tidak terlalu empuk, namun ya kurang sesuai dengan standar saya. Mungkin bagi teman-teman yang lain tidak mempermasalahkannya, karena kalau bagi saya tuh pada saat kita menekan tombol ini, saya membutuhkan kita merasakan ada feedback yang kita dapatkan. Jadi tidak terlalu empuk-empuk juga ya, seperti ini nih, dibilang terlalu empuk sih enggak, berarti posisinya ada di tengah-tengah saja. Namun ini kurang sesuai dengan standar saya ya untuk remote controlnya. Untuk remote controlnya saya masih mengapresiasi untuk STB keluaran dari Inti. Nah ini adalah STB dari CBM tersebut, di mana ukurannya memang ternyata sangat kompak sekali ya, hanya 1 telapak tangan saya saja. Namun walaupun ukurannya kompak bukan berarti fitur-fitur yang terdapat di dalamnya ini sangat minimal sekali, nggak seperti itu juga. Nah untuk ventilasi udara terdapat pada posisi bagian atas seperti yang terlihat, dan untuk ventilasi udaranya ini lubang-lubangnya tidak semuanya ya. Ada juga tuh lubang-lubangnya yang tertutup. Sayang saja sih kenapa nggak semua lubangnya ini terbuka ya. Namun ada juga beberapa lubang yang tertutup seperti yang terlihat. Kemudian di sisi bagian sebelah kanan dan bagian sebelah kiri juga terdapat ventilasi udara
termasuk pada sisi bagian bawahnya juga terdapat ventilasi udara. Namun ini tidak disertakan pad yang terbuat dari karet ataupun busa ya, sehingga ya ini gampang aja sih bergeser kalau kita taruh di atas meja, sayangnya adalah seperti itu. Nah ini adalah front panelnya seperti yang terlihat. Pada bagian front panelnya ini ada LED display dan ada juga LED indikator juga sepertinya, nanti akan kita lihat pada posisi setelah kita nyalakan tentunya ya. Dimana pada posisi bagian ini saya kletek dulu. Nah, di mana pada bagian posisi bagian depan ini terdapat satu buah port USB. Nah, mudah-mudahan saja port USB-nya ini dapat kita paralelkan ya dengan menggunakan USB hub. Lalu kita juga mendapatkan 4 buah tombol. Ada tombol power, tombol menu, dan juga tombol channel plus dan channel minus begitu ya. Dan untuk posisi bagian belakangnya, di mana di sini terdapat port untuk adaptor yang 5 volt tadi ya. Port RCA untuk televisi tabung dan port HDMI. Kemudian juga terdapat port untuk antena. Ini adalah RF in untuk antena indoor ataupun outdoor ya, antena UHF biasa saja. Dan ini juga untuk memparalelkannya ada RF out jika ingin kita paralelkan dengan STB yang lainnya. Jadi seperti itu ya untuk STB dari CBM ini, ukurannya kompak seperti yang terlihat. Tentunya kita penasaran ya berbagai macam fitur yang terdapat di dalamnya, dan kita akan coba gali, kita explore lebih dalam lagi terkait dengan STB dari CBM ini. STB ini cocok untuk televisi tabung dan LED maupun yang sejenis dengan input RCA dan HDMI. Kualitas gambar tajam, komposisi warna seimbang dengan resolusi maksimal 1080p Full HD, mendukung tatanan Dolby Audio. Agar fitur double audio berjalan, jangan lupa untuk men-set submenu digital audio ke HDMI bypass. Pastikan juga televisi dan atau perangkat audio yang digunakan mendukung. Keterbatasan port USB yang hanya satu saja dapat teratasi dengan menggunakan USB hub. Dalam pengujian ini kita menggunakan satu USB WiFi dongle dan 2 flash disk dengan kapasitas masing-masingnya 8 GB dan 128 GB. Koneksi stabil, tidak terputus-putus. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi CBM 81TH. Front panel dilengkapi dengan 4 tombol penting saja, yaitu tombol power, tombol menu, dan 2 tombol channel. Tanpa remote control pun masih tetap dapat digunakan. STB ini sudah dilengkapi dengan lampu indikator untuk lock sinyal dan standby. Ukuran kompak dengan ruang kecil tentu saja membawa dampak terhadap sirkulasi udara walaupun ventilasi terdapat di semua sisi. Pada suhu ruangan 27,7 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 56,8 derajat Celcius, tertinggi dari semua STB yang pernah kita review. Untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian, disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojokan atas video ini. Tidak ada delay pada respon remote control, nyaman untuk digunakan. Tombol shortcut yang tersedia adalah tombol-tombol yang pada umumnya kita temui pada remote control STB T2 lainnya. Proses booting cukup cepat, tidak perlu menunggu lama, dengan tampilan GUI tulisan CBM. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Gochin pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap termasuk informasi BOR. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya hampir sama dengan Tanaka Sniper merah putih. Tidak ada masalah dengan tuner, semua MUX dapat di-lock dengan baik termasuk MUX Viva Group yang powernya kecil di lokasi saya. Perlu diketahui antena yang digunakan adalah antena biasa saja, yaitu push on dengan sudah dicabangkan untuk 4 televisi dengan menggunakan CATV. Untuk CATV terbaik dapat dilihat pada link di pojokan atas video ini. Berikut perbandingan pembacaan sinyal dengan STB lain dengan menggunakan chipset yang sama. Walaupun terdapat perbedaan, namun bisa dikatakan untuk keempat STB tersebut kepekaan sinyal sama saja dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan STB chipset Sunplus di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat freeze atau layar membeku di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Nama kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai keinginan pengguna. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti.
Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, CBM81TH juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time save, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia. Desain tampilan menu biasa saja, merupakan tampilan klasik, bukan merupakan tampilan metro yang dapat kita temukan pada sebagian STB seperti Tenaka T2 Jurassic versi 3 dan lainnya. Pada menu program terdapat submenu Channel Edit, berfungsi untuk manajemen channel, seperti mengurutkan dan lainnya. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas. Berbeda dengan kebanyakan STB televisi digital lainnya, di mana EPG tidak tersedia di pilihan submenu. Pada STB ini terdapat pilihan program guide. Submenu ini identik dengan EPG. Pada pilihan menu program lainnya ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan parameter channel pada MUX, channel tersebut akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Pilihan volume scope berfungsi untuk pengaturan volume. Terdapat dua pilihan, yaitu global, di mana volume disamaratakan untuk semua saluran yang tersedia, dan channel untuk pengaturan volume yang berbeda untuk masing-masing saluran. Pilihan picture berisikan pengaturan untuk aspek rasio, resolusi, dan beberapa pengaturan lainnya. Kecerahan LED display dapat diatur dengan 3 tingkatan pilihan pada opsi panel setting. Pada menu search atau pencarian dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Pastikan pilihan search mode adalah di VB-T2. Agar waktu pencarian cepat, pastikan pilihan country adalah Indonesia. Sementara untuk antena power atau daya antena jika diaktifkan, maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, STB ini mendukung EWS sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam. Agar berfungsi baik, pastikan masukkan location code atau kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. STB ini dapat diatur untuk menyala dan mati sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pengaturannya terdapat pada menu time, lalu pilih power on off. Silakan masukkan waktu menyala pada opsi power on dan waktu mati pada opsi power off. Perlu diketahui fitur ini tidak di semua STB memilikinya. Menu option merupakan pengaturan untuk bahasa, subtitle, dan audio. CBM81TH mendukung Dolby Audio, walaupun harganya murah dan bukan berasal dari merek yang terkenal. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Software upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Dapat dilakukan melalui USB upgrade dan net upgrade. Untuk net upgrade, jika tersedia dan sudah terkoneksi ke internet, maka upgrade firmware dapat dilakukan. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Network setting merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet. Dengan pilihan koneksi menggunakan USB Wi-Fi dongle, chipset MT ataupun RT. Tidak mendukung USB tethering menggunakan kabel data smartphone dan USB modem. Nah, ini tidak semua diketahui oleh banyak pengguna, yaitu Observe Power On Control. Berfungsi untuk mengatur kondisi STB saat pertama kali dialiri arus listrik. Terdapat 3 pilihan, yaitu Power On, Standby, dan Last State. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR recording dan PVR management untuk time save dan record. CBM81TH merupakan STB termurah dengan chipset Gochin yang mendukung kodek HEVC H265. Tidak itu saja, STB ini juga mendukung subtitle SRT. Menonton video favorit menjadi lebih sempurna dengan dukungan tatanan Dolby Audio yang sudah dimilikinya. Berikut perbandingan kualitas audio video STB ini dengan metrik Apple di VB2IP. Submenu internet memiliki banyak pilihan aplikasi streaming dan non-streaming, yaitu Weather untuk melihat perakiraan cuaca, YouTube,
RSS Reader untuk update berita terkini, aplikasi streaming IPTV, dan aplikasi lainnya. Sayangnya YouTube tidak dapat digunakan terkait permasalahan APK. Namun jika ingin menonton YouTube dapat menggunakan fitur Supercast pada STB ini. Dengan Supercast pencarian konten menjadi lebih mudah dan cepat dengan menggunakan smartphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Bagi teman-teman yang sedang mencari STB televisi digital, banyak pilihan yang sudah pernah kita review, maka silakan di browsing saja di channel kita ini. Mulai dari harganya yang boleh dikatakan low budget, sama halnya dengan YouTube. YouTube Kids, WeTV, dan TikTok pun tidak dapat digunakan. Dan sayangnya ketiga aplikasi ini tidak tersedia di Supercast. Solusi agar kesemua aplikasi streaming tersebut dapat diputar langsung melalui STB, maka harus upgrade firmware terlebih dahulu. Walaupun STB ini mendukung Supercast, namun tidak semua fitur pada Supercast dapat digunakan dikarenakan keterbatasan STB ini. Salah satunya adalah satu IP. STB CBM81TH merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 6,2 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman walaupun colokan tidak dicabut di saat tidak digunakan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. CBM81TH merupakan STB termurah saat ini yang mendukung kodek HEVC H265, Dolby Audio, dan subtitle SRT. Walaupun suhu cukup tinggi, dapat teratasi dengan menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Tuner sensitif, koneksi ke internet dapat menggunakan USB WiFi dongle dan USB LAN Ethernet adapter. Kualitas gambar tajam, port USB dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub. STB ini layak dijadikan sebagai salah satu pilihan STB low budget, namun dengan fitur yang melimpah. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.